Halo guys, selamat datang di YouTube Dunia Marketing. Di video kali ini aku mau berbagi informasi seputar kredit. Nah, ada sebuah kasus ketika si debitur meninggal dunia dan masih punya fasilitas aktif di bank tersebut, apakah bisa kreditnya di-cover oleh pihak asuransi dan dinyatakan lunas? Nah, untuk tahu jawaban lebih lanjut, simak video ini dan jangan di-skip. Nah, terkait asuransi ini, apakah bisa dilunasi oleh pihak asuransi sehingga kreditnya dinyatakan lunas ketika si debitur meninggal dunia atau tidak? Aku bercerita berdasarkan pengalaman dari debitur-debitur aku. Sedikit flashback ke belakang, ketika kemarin ada kasus COVID itu, beberapa debitur aku yang terkena COVID dan kemudian dinyatakan meninggal dunia karena COVID. Ya sebenarnya nggak harus karena COVID juga, karena everything gitulah, karena penyakit apapun gitu. Nah, debitur aku itu meninggal dunia, posisi waktu itu kreditnya cair itu 100 juta dan sisa kreditnya sekitar 70 juta. Debitur meninggal dunia, kemudian dari pihak keluarga langsung menghubungi saya sebagai pihak marketingnya, mengatakan bahwa si debitur ini meninggal dunia. Nah, setelah aku cek, ternyata nasabahku ini ikut asuransi jiwa, sehingga bisa dong diklaim asuransinya, dan ketika asuransinya itu cair, bisa melunasi kredit tersebut. Kemudian pihak keluarganya melengkapi berkas-berkasnya ya, fotokopi KTP, fotokopi KK, surat kematian, kemudian kronologi kematian, rekam medis kalau meninggalnya di rumah sakit, tapi kalau di rumah meninggalnya itu cukup surat kematian aja, dilengkapi lah itu berkas-berkasnya, dibawa ke kantor semua, kemudian dari pihak kantor akan mengirimkan ke pihak asuransi. Nanti setelah itu akan langsung diproses, ada pengecekan juga nih dari pihak asuransi ke rumah si yang meninggal dunia, ke debitur aku, ditanya kronologinya seperti apa gitu. Nah, kemudian ketika itu 2 bulan kemudian langsung asuransinya itu cair dan langsung buat melunasi kredit, sisa kreditnya ya teman-teman. Jadi sisa kreditnya bukan di cover 100 jutanya itu, tapi dari sisa kreditnya yang 70 juta itu di cover semua dari pihak asuransi dan dinyatakan lunas. Jadi selama ketika nasabah dinyatakan sudah meninggal dunia, di bulan itu juga nasabah sudah tidak perlu membayar angsurannya. Jadi karena memang langsung kita bantu proses untuk klaim asuransinya, dan waktu itu memang nggak terlalu lama sih, di bulan ketiga kalau nggak itu udah cair. Jadi prosesnya memang waktu itu 2 bulanan gitulah, tapi 1 minggu setelah meninggal ini langsung diproses, dibantu cair di bulan kedua kalau tidak salah. Waktu itu langsung lunas kreditnya. Seperti itu teman-teman. Itu berdasarkan nasabah-nasabah aku yang memang ikut asuransi jiwa. Itulah kelebihan ketika seorang debitur ikut asuransi jiwa. Nah, kemudian saya lupa di tahun berapa, tapi itu asuransi kemudian ditiadakan. Jadi memang untuk pencairan kredit tidak diikut sertakan dengan asuransi jiwa. Jadi ada surat pernyataan juga yang menyatakan bahwa ketika debitur, mohon maaf, meninggal dunia, ini bisa kreditnya ahli waris yang meneruskan kreditnya, karena kreditnya tetap akan berjalan, entah itu dilunasi ataupun dicicil seperti biasa setiap bulannya. Begitu teman-teman. Jadi, tapi untuk tahun ini sendiri, ini sudah diwajibkan lagi loh untuk asuransi. Jadi memang penting banget untuk asuransi jiwa itu, karena dikhawatirkan juga kan kita nggak tahu ya kedepannya itu gimana, nggak ada yang tahu umur seseorang. Jadi langsung bisa diklaim asuransinya ketika memang si debitur meninggal dunia. Tetapi saran dari aku nih ya teman-teman, ketika misalkan debitur meninggal dunia, 1 minggu atau 2 minggu setelah itu langsung ahli warisnya mengurus ke pihak bank, memberitahu pihak bank, biar diberitahu apa saja sih syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk klaim asuransi tersebut. Seperti itu. Jadi kalau misalkan udah lebih dari 3 bulan, ya nanti takutnya tidak bisa diproses karena sudah terlalu lama. Seperti itu ya teman-teman. Jadi memang beberapa debitur yang meninggal dunia di unitku, di kantorku itu memang waktu itu pas COVID itu kan masih banyak yang ikut asuransi jiwa dan memang tercover untuk kreditnya itu tercover, sisa kreditnya itu lunas gitu. Jadi sudah menjawab pertanyaan ya, apakah ketika seorang debitur meninggal dunia kreditnya bisa lunas? Jawabannya adalah bisa, ketika si debitur itu
mendaftarkan diri untuk ikut asuransi ya, atau ikut asuransi ketika di awal pencairan kredit. Jadi ada uang yang dibayarkan untuk ikut asuransi gitu, asuransi jiwa. Nah, kemudian bagi debitur yang tidak ikut asuransi, ya sudah, berarti kreditnya tetap harus dibayar seperti biasa atau bisa dilunasi ketika si debitur ini meninggal dunia. Jadi seperti itu ya teman-teman. Biasanya kalau yang nggak ikut asuransi juga dijelaskan dari awal bahwa ketika nanti kedepannya si debitur meninggal dunia, ini ahli waris akan melanjutkan kreditnya. Seperti itu teman-teman. Jadi menurut aku asuransi jiwa itu kan cukup penting juga ya di sini ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti nasabah meninggal dunia. Kita nggak ada yang tahu ke depannya, dan akhirnya tercover lah oleh asuransi, kreditnya dinyatakan lunas. Tetapi kalau tidak ikut asuransi sebenarnya tidak masalah, karena kita tidak memaksa juga. Dari awal kita edukasi ke nasabah ketika akan pencairan kredit, apabila setuju atau tidak ketika didapat asuransi dengan nominal sekian, asuransi jiwa. Kalau nasabah tidak setuju ya tidak masalah, tidak ikut dan tidak dibayarkan. Tapi kalau nasabah setuju, nasabah ikut dan nasabah membayarkan, nanti selama fasilitas kreditnya masih aktif, kemudian terjadi hal yang tidak inginkan seperti meninggal dunia, nanti nanti dari pihak asuransi akan mengcover kredit tersebut dan akan lunas. Seperti itu ya teman-teman, cukup menjawab pertanyaan. Jadi ketika nasabah meninggal dunia, kalau ikut asuransi jiwa pasti tercover. Kalaupun tidak ikut asuransi jiwa, berarti ahli warisnya yang akan meneruskan kreditnya. Seperti itu. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut terkait asuransi gitu ya, kalian mungkin bisa komentar di kolom komentar. Mungkin ya aku tidak terlalu paham juga terkait detail-detail dari asuransi. Asuransi itu kan ada banyak, asuransi ini itu bla bla bla, tapi mungkin nanti aku pasti akan jawab sebisa aku. Kalau misalkan aku tidak bisa menjawab, aku mungkin akan tanyakan juga ke yang lebih paham terkait asuransi. Nah, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye!